adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Adik-adik, kita siap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dari lagu Mari Sekolah Minggu. Dilanjut dengan lagu Begema, Begema, Giring-giringi. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Sekolah Minggu HKBP, Kelas di Rohadoi, Ali Pasahan Tutuhani, Roha Hamed Mentoni. Sekolah Minggu ingat mai, Kono Pangganti Dina Posoi, Atong Arahon Madongani, Tu Yesus Tuhatai. Begema, begema, giring-giringi, Dumoho amaho tu garejai. Hey, begema, begema, giring-giringi, Dumoho amaho tu garejai. Sahat hodisi di garejai, Baritalas di rohama bikin madisi. Hey, begema, begema, giring-giringi, Dumoho amaho tu garejai. Hey, begema, begema, giring-giringi, Dumoho amaho tu garejai. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk anugerah-Mu Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Kami ada Tuhan bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah-Mu. Bapak yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu boleh tinggal dalam hati kami, agar kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang takut akan Tuhan dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami tentang pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dengan cara rajin berdoa dan baca kitab suci. Seperti lagu kita berikut ini, baca kitab suci. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita waktunya ayat hafalan. Sebelum kita bacakan ayat hafalan untuk minggu ini, kita akan menyaksikan ayat hafalan minggu lalu mewakili dari Horong 1, Horong 2, Horong 3, dan Horong 4. Hai teman-teman, sekarang Dedek mau ayat apa dari Mazmur
100 4 ayat 24. Betapa mana buatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dan bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Kala Minggu, nama saya Yohana. Yohana mau ayat hafalan. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian ku jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan penciptaanmu. Amin. Terima kasih, salam sehati. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Shalom kakak-kakak, selamat hari Minggu. Nama saya Gracia Sinaga dari Horong 4. Ayat hafalan minggu ini adalah Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terima kasih, salam sehat. Ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Untuk kelas besar Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jangan lupa dihafal ya adik-adik, dihafal, divideokan, lalu di-share di grup Horong masing-masing dengan berpakaian yang sopan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Adik-adik, siapa yang rindu firman Tuhan? Saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Gohi al Tuhan Marhite Hatami. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Gohi al Tuhan Marhite
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan. Sudah disiapin belum Alkitabnya? Yuk kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu masih ingat kan firman Tuhan minggu yang lalu? Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan semua isinya dengan sungguh amat baik. Coba deh adik-adik sekolah minggu perhatikan tayangan berikut ini. Firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Adik-adik, amazing kan? Luar biasa, Tuhan menciptakan semuanya. Dan satu orang pun manusia tidak ada yang bisa menciptakan seperti apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita membaca bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Kira-kira tujuannya apa ya? Kok Tuhan gak menciptakan manusia itu dari besi contohnya? Seperti tada, Iron Man. Atau dari batu, ting, seperti manusia batu. Atau dari benda-benda yang kuat. Supaya apa? Supaya manusia menyadari bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah, artinya kita adalah manusia yang rapuh di hadapan Tuhan. Coba deh adik-adik bayangin, ketika misalnya Tuhan menciptakan manusia dari besi, seperti Iron Man tadi, atau dari batu, maka bisa dibayangkan manusia akan tinggi hati. Manusia akan menjadi sombong dan bisa berkata, aku tidak membutuhkan Tuhan karena aku kuat, aku besi, aku dari batu, aku bisa menghadapi apapun yang ada di depanku. Begitu adik-adik. Nah, jadi ini adalah sebuah pesan dari Tuhan supaya kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan karena kita diciptakan dari debu tanah. Supaya kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita ke depan selalu membutuhkan Tuhan. Selalu meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa menjalankan semuanya dengan baik. Karena tanpa Tuhan dipastikan kita akan rapuh dan apa yang kita kerjakan pasti tidak akan membuahkan hasil yang baik. Adik-adik sekolah minggu, di sini kita juga belajar tentang hari ke-7, di mana sebagai hari perhentian untuk hari peristirahatan atau kita kenal saat ini dengan istilah hari Sabat. Hari yang dikuduskan Tuhan di mana setiap kita harus datang beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Segala rutinitas kita dari hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu berbeda dengan aktivitas kita hari Minggu. Hari Minggu hari yang istimewa. Hari Minggu hari yang penuh dengan sukacita. Karena kita akan merasakan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Nah adik-adik, disitulah Tuhan memberikan pesan kepada kita, jangan sekalipun kita melewatkan hari Minggu tanpa beribadah kepada Tuhan. Adik-adik bisa kan merasakan ketika saat ini pandemi COVID-19 atau wabah corona ini menyebabkan kita tidak datang ke gereja.
Hanya berbeda tempat pun sepertinya perasaan kita berbeda. Kita memang ibadah di rumah, tapi sepertinya kita merasakan lebih sukacita bila bertemu dengan teman, bila langsung berhadapan dengan guru sekolah minggu, mendengarkan firman, dan segala aktivitas yang lainnya. Apalagi kalau kita tidak beribadah, maka kita akan merasakan kekosongan, akan merasakan sepertinya ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bersukacita menjalani hari-hari kita ke depan. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, di sini kita harus mengingat pesan Tuhan itu yang disampaikan di dalam titah yang keberapa tentang hari Tuhan, hari yang dikuduskan Tuhan. 1, no. 3, no. Ya, adalah titah keempat. Dan itu ditetapkan Tuhan sebagai hukum bagi kita untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, pesan yang terakhir dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menciptakan semuanya, baru menciptakan manusia selanjutnya. Artinya apa? Adik-adik, kita harus percaya bahwa kita lahir ke dunia ini itu adalah rencana Tuhan. Jadi bila adik-adik contohnya sudah belajar ilmu pengetahuan alam di sekolah, ada yang mengatakan bahwa dunia ini terjadi secara kebetulan. Kan ada teori yang mengatakan itu. Atau ada teori yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Siapa coba yang mau nenek moyang kita monyet? Ogah kan? Iya, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan. Allah sendiri yang membentuk kita dari debu dan tanah, dan itu adalah rancangan Tuhan bagi kita. Untuk itu adik-adik, ketika kita lahir di dunia ini, semuanya telah disediakan Tuhan bagi kita. Itu mengapa Tuhan menciptakan manusia hari terakhir, hari yang ke-6. Dan Tuhan telah menyediakan semua apapun yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut bagaimana kehidupan kita ke depan. Tapi kita harus lebih meninggikan iman kita, percaya kita bahwa Tuhan sudah menyediakan semua apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan mencari jalan Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Adik-adik sekarang dalam masa pendidikan atau studi. Nah, kita berdoa dan berserah kepada Tuhan sembari kita percaya Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita. Adik-adik tidak perlu khawatir bagaimana hidup kita ke depan. Tinggal sekarang bagian kita adalah mari kita kerjakan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Belajarlah dengan baik, jangan disia-siakan waktu. Diisilah setiap waktu kita meskipun belajar di rumah sampai hari ini diisi dengan sebaik mungkin. Supaya apa yang kita tanam sekarang itu nanti yang akan kita tuai. Dan harapan kita besar bahwa apa yang kita tuai nanti adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang baik, yang bersumber dari Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Dan mari kita melanjutkan dengan aktivitas yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfro kepada kita, supaya kita bisa lebih mengerti dan mendalami tentang firman Tuhan kita pada hari ini.
Shalom adik-adik, kita bertemu lagi pada ibadah hari ini. Kita tadi sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta Torang Simajuntak yang menceritakan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Kita sampai pada kreativitas yang akan kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Untuk Horong 1 Prateka diminta memeluk seluruh anggota keluarga yang ada di rumah sambil mengatakan, kita diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Untuk Horong TK diminta menggambarkan anggota keluarga yang ada di rumah kita dan membuat namanya masing-masing. Untuk Horong 2, mari kita melafalkan tita keempat. Untuk Horong ketiga, mari kita memperkenalkan diri kita dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah dengan bahasa Batak. Untuk Horong 4, tentu adik-adik kami tahu dong lagu nomor 435. Marolobo lop tondiki dan seterusnya. Adik-adik kami diminta untuk membuat lirik dengan kata-kata sendiri terkait dengan khotbah yang telah kita dengar. Ayo adik-adik, mari kita mengerjakannya di rumah dengan hati bersukacita dan tentunya penuh dengan semangat. Dan ketika kita sudah mengerjakannya, jangan lupa mengirim ke WA Horong masing-masing. Shalom. Adik-adik, aktivitas yang telah disampaikan oleh Inang Bibelfro tadi, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukti bahwa kita mengimani firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu yang telah menciptakan dunia ini dan segala isinya dengan sungguh amat baik. Teristimewa kami yang diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang rapuh di hadapan-Mu. Untuk itu, tidak ada yang harus kami tinggikan, tidak ada sesuatu yang harus kami sombongkan di dalam hidup kami, karena tanpa Tuhan, hidup kami tidak berarti. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk setiap hari-hari kami, apapun yang akan kami jalani, kiranya Engkau beserta kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami dan menolong kami supaya kami tahu mengerjakan semua yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami telah menyelesaikan ujian kenaikan kelas di sekolah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati hasil ujian kami, supaya kelak kami akan menerima pengumuman dari sekolah dan itu menjadi kabar yang baik bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan belas kasihan-Mu kepada kami, agar kami semuanya
mampu menjalani hari-hari kami di dalam era new normal saat ini, supaya imun kami kuat, supaya kami tetap sehat dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan kami, agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera lenyap dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami puji dan kami sembah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita tidak ada yang sama, unik. Seperti lagu kita berikut ini aku ciptaan Tuhan. Laskar Kristus, yes, 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 is the best. Teman-teman, ini aku ciptaan Tuhan. Aku unik, tiada yang sama seperti diriku. Meski rambutku seperti ini, meski hidungku seperti ini, meski kulitku seperti ini, aku disayang Tuhan. Meski mataku seperti ini, meski tubuhku seperti ini, meski mulutku seperti ini, aku indah diciptakan. Adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini. Terlebih khusus Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama proses belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, Engkau masih senantiasa memberikan sukacita kepada adik-adik kami, sehingga adik-adik kami semangat belajar di rumah. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan melalui proses ujian kenaikan kelas. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dan bersatu hati, biarlah hasil yang terbaik boleh diterima adik-adik sekolah minggu. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, supaya Kau berikan kesabaran dan hikmat yang daripadamu, sehingga orang tua kami boleh mengajari adik-adik kami ini di masa belajar di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia. Tuhan berkati tumbuh dan perkembangan mereka, supaya mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk adik-adik kami yang sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sembuhkan penyakit mereka. Tuhan berkati proses medis yang dilakukan oleh tim medis untuk kesembuhan adik-adik kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk masa pandemik COVID-19 ini. Tuhan pulihkanlah bumi ini, sehingga kami juga boleh kembali bersekutu di rumah-Mu ini dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, kami juga mau berdoa dan bersatu hati untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan jajarannya hingga tingkat yang paling rendah RT dan RW. Biarlah hikmat yang daripadamu boleh memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Masih. Tuhan itu sungguh amat baik. Selayaknya kita memuji memuliakan namanya. Yuk
pujian kita, God is so good. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He took my sin. He took my sin. He took my sin. He's so good to me. God is so good, hallelujah. God is so good, hallelujah. God is so good, He's so good to me. He took my sin, hallelujah. He took my sin, hallelujah. He took my sin. He's so good to me. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang mewakili kreativitas pada minggu yang lalu. Dari Horong 1 Prateka diwakili oleh Sena Gracela Situmorang dari Week 11. Kakak sekolah minggu lalu, teman-teman, nama saya Sena Gracela Situmorang. Saya memberitahukan hari penciptaan Tuhan. Ada 6 hari loh. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan darat, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Hari kelima Allah menciptakan segala jenis ikan dan burung. Hari keenam Allah menciptakan semua binatang di darat dan manusia. Dadah. Salam sati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dari TK diwakili oleh Taneta Elfridens Panjaitan dari Week 10. Halo teman-teman, aktivitas minggu ini adalah penciptaan. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, dan penerang angkasa. Hari kelima Allah menciptakan ikan, burung-burung. Hari keenam Allah menciptakan hewan dan manusia. Dadah, salam sati, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Horong 2 diwakili oleh Jivana Tambunan dari Week 5. Dari Horong 3 diwakili oleh Morin Panjaitan dari Week 1. Shalom kakak sekolah minggu, saya Morin. Saya akan
menunjukkan kreativitas seorang tiga, menggambar dan menceritakan ciptaan Tuhan. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah hari pertama. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, langit yang memisahkan air di atas dan di bawah. Hari ketiga, berfirmanlah Allah, hendaklah air berkumpul di satu tempat, dan kelihatan yang kering. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air adalah laut. Dan Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di daratan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu penerang siang matahari dan penerang malam bulan dan bintang-bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang yang ada di laut, misalnya ikan-ikan. Dan Tuhan menciptakan juga burung-burung yang ada di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat dan manusia Adam dan Hawa. Tuhan melihat semua ciptaannya itu baik dan Tuhan memberkati ciptaannya. Terima kasih, salam sehati. Dari Horong 4 diwakili oleh Almes Lumban Gaul dari Wik 8. Shalom, ini aku Almes Lumban Gaul. Aku mau menceritakan 5 jenis hewan. Yang pertama, ada cicak di rumah aku yang dia bisa mengejar masanya pakai lidahnya yang panjang. Ini hewan yang kedua ya kawan-kawan. Ini namanya ikan. Ikan itu bisa bernapas di dalam air menggunakan insang. Terima kasih. Shalom teman-teman, ini hewan yang ketiga, namanya anjing. Dia bisa menjaga rumah setiap hari. Terima kasih. Shalom teman-teman, ini hewan yang keempat. Ini adalah kucing. Kucing itu bisa memangsa hewan tikus yang di rumah kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, ini hewan yang kelima, yaitu ayam. Ayam itu bisa menghasilkan telur buat kita makan. Terima kasih. Buat adik-adik kami yang sudah terpilih menjadi wakil dari Horong 1, Horong 2, Horong 3, Horong 4, kami mengucapkan selamat buat adik-adik kami. Dan buat adik-adik kami yang lainnya, tetap semangat dan tetap sukacita. Masih banyak waktu untuk menjadi wakil dari horong masing-masing. Shalom. Adik-adik, kita harus selalu bersukacita dalam mengikuti Tuhan. Seperti lagu terakhir kita berikut ini, Sungai Sukacitamu. Yuk bangkit berdiri, Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di
Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Sekarang mari kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat menjalankan aktivitasnya dalam satu minggu ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Salam sehati.